Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ntaran Bu, saya kalau ceramah begini suka nendang-nendang soalnya. Pak Haji kalau kenapa-napa saya minta maaf ya. Baik, al-mukarramun wal muhtaramun, saya muliakan, saya hormati orang tua kita Bapak Haji Ali Sahibul Bait. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dan senantiasa open nih buat masyarakat lingkungan seperti ini, buat majelis taklim istiqomah juga. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah. Begitu juga ibunda kita Ustazah Mariani, beliau orang tua dari kawan saya Bang Kiro. Insyaallah saya ingat banget tuh waktu majelis Al-Farah di rumah beliau. Anak saya ajak masih kecil. Terus apa numpahin apa bagaimana saya lupa baju, terus diganti bajunya. Ada sisa stok baju nggak tahu tuh dari tahun kapan, punya ibu apa dari dulu apa bagaimana. Kali dari dulu disimpan, dikasih buat anak saya tuh. Alhamdulillah, kan juga mudah-mudahan beliau panjang umur, mudah-mudahan majelisnya sebagaimana namanya istiqomah, karena istiqomah khairun min alfil karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat. Tuh yang katanya maqul inna rahmatan bima Allah ilaha illallah, udah tua bukannya banyakin tahajud maqulin. Nggak ada apa-apanya. Kalau ibu-ibu bisa lihat orang terbang di atas langit, bisa lihat orang jalan di atas air, atau ngilang, tahu-tahu ada di mana, jangan keburu takjub. Jangan keburu takjub, jangan keburu kesilap. Kenapa? Karena yang jadi patokan bukan silap mata kayak begitu, bukan yang ajaib-ajaib itu yang jadi patokan, maka istiqomah. Kalau ibu istiqomah hadir di majelis taklim, pulang bawa berkah keilmuannya, sholatnya rapi, istiqomah, duhanya jalan, sama suami juga ngopen ini bukan main, taat, sama anak didiknya bukan main. Nah itu dia yang jadi wali. Jadi wali, bukan wali murid udah. Baik, alhamdulillah Allah perkumpulkan kita di sini dalam majelis istiqomah ini dalam rangka Lebaran anak yatim. Muharram nih dijadikan lebaran anak yatim. Bagaimana itu? Kok bisa ada timbul lebaran anak yatim nih? Tidak lain tidak bukan, pemicunya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu ana wa kafirul yatim wa kafirul yatim hakadha fil jannah. Di riwayat lain hakahataini fil jannah. Saya dan orang yang jamin anak yatim, ngurus anak yatim, kahatain, kayak begini nih, wa asyaru ila sabbabatain, dan mengisyaratkan kepada dua tangannya, didempetin. Kita yang ngurusin anak yatim, sama Rasulullah nanti begini, dempet. Ya Allah, dempet coba, tapi berdiri. Bagaimana? Begini Bu, kita diginiin sama Rasulullah nih. Ya Allah, enak gak diginiin sama Rasulullah? Enak. Pengen nggak? Ngurusin anak yatim. Mudah-mudahan nanti jadi kaya, gedenya dermawan ngurusin anak yatim. Kayak begitu digandeng, Bu. Dempet kan begini, dempet. Ya kembar siam. Ya Allah, surga bertingkat-tingkat, 7 tingkatan surga. Rasulullah di paling mana? Paling ujung, rooftop. Paling atas. Satu lantai jangan kira kayak gedung Trakindo tuh. Satu lantai naik lift kelar. Tingginya kayak apa? Nah kita dapat tiket VIP langsung di Jannatil Firdaus paling tingginya kalau ngurusin anak yatim. Dari mana? Lah dempet sama Rasulullah. Masa iya paling rendah? La haula wala quwwata illa billah. Udah gitu Rasulullah juga bilang apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina baitun fihi al-yatimu yuhsanu fihi. Sebaik-baik rumah daripada golongan orang muslim, sebaik-baik rumah orang muslim itu adalah rumah yang ada di dalamnya anak yatim yang dibuat baikin di dalamnya, diperlakukan baik di dalamnya.
Seburuk-buruknya wa syarru baitin fil muslimin, seburuk-buruknya rumah dari kalangan orang muslim adalah baitun fihil yatim wa yusa'a alaih. Seburuk-buruknya adalah situ rumah ada anak yatim bukan diurusin tapi ditelantarin. Bahkan dibuat jahat kepada dia. Seburuk-buruknya rumahnya orang muslim. Nah, alhamdulillah dengan adanya acara begini nih, mudah-mudahan satu kita nyenengin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nyenengin Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah SAW di akhir-akhir hayatnya itu, ketika udah mau dekat-dekat wafat, beliau wasiatkan banyak wasiatnya Rasulullah. Salah satunya wasiatnya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullaha fid dha'ifain. Hati-hati ente semua atas dua orang yang dhaif, kata Rasulullah. Dua orang yang dhaif, kata Rasulullah SAW. Hati-hati, kita diwasiatin. Jangan macem-macem sama dua orang ini. Saya wasiatkan engkau jaga dua orang ini. Siapa? Al-yatimu wal mar'ah. Anak yatim dan perempuan. Yang benar Ustaz, saya nggak lemah, saya nggak dhaif. Bukan ibu, itu kita dikasih wasiat oleh Rasulullah SAW buat jagain anak yatim dan jagain perempuan-perempuan. Dikasih wasiat. Gimana kasih wasiat? Kita punya orang tua kita punya anak masih kecil, adik kita udah kandung dewasa, maaf cakep, wafat orang tua kita mau meninggal. Dikasihan, khawatir, perhatian sama anaknya, bagaimana nih kalau saya meninggal? Dia punya abang udah nikah juga, udah punya anak. Ntar yang ngurusin siapa? Akhirnya karena udah deket napas terakhir, mau nggak mau dia ngomong orang tua sama anaknya. Tong, adek ente ya tong, adek elu tong, dijagain baik-baik. Biar kata ente udah punya anak, jangan sampai ditinggalin anak. Itu namanya wasiatin. Rasulullah SAW mau meninggalnya ngewasiatin siapa tuh? Dha'ifain, siapa? Anak yatim dan perempuan. Hakada. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya dari tadi itu, dari mulai baca maulid dan sebagainya, saya mikirkan apa? Ya Allah, Rasulullah SAW udah wafat ya. Lama wafatnya, di 1400 tahun yang lalu. Tapi gara-gara omongannya ada anak lebaran anak yatim dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Bukan hanya lebaran tiap tahun, bahkan dibuat orang-orang yang dermawan, di tiap harinya dia nyayangin anak yatim. Gara-gara siapa? Gara-gara omongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada omongan itu, mungkin nggak banyak yang kepikiran ngurusin anak orang. Ngapain ngurusin anak orang? Anak sendiri aja SPP belum kelar. Pikiran kitanya. Ya, tapi gara-gara ada itu, kita harapkan dempet sama Rasulullah SAW, maka kita kasih sayang kepada anaknya. Wah, kata. Dan saya keingetan apa? Saya keingetan saya punya sepupu. Dan tadi saya keingetan saya punya sepupu, lalu saya ambil ibrahnya itu, apa yang dirasakan oleh dia. Saya punya sepupu, bapaknya meninggal, dia masih kecil, masih TK. Bapaknya meninggal, mamang saya, om saya. Diurus sehari-harinya sama neneknya, tapi lebih dekat sama keluarga saya. Karena memang bapak saya dengan bapaknya, adik bapak saya itu deket banget. Jadi kalau main ke rumah saya, sekolah juga bapak saya yang nyekolahin. Tapi kalau urus hari-hari ke kakeknya, ke neneknya. Nah, tempo hari main di rumah saya itu saya punya sepupu. Kebetulan ada sepupu yang lain. Perawakannya gemuk, gendut. Sepupu saya yang lain. Ngobrol. Lagi ngobrolin apa tuh berdua. Saya ada di situ. Saya lebih tua. Tapi sekarang berdua udah pada nikah tuh. Dulu masih kecil. Ngobrol apa yang diobrolin? Ngobrolin soal bapak. Anak bocah. Nggak ngerti perasaan orang lain. Diobrolin soal bapak. Dia ngomong begini. Iya. Kalau fulan kan namanya. Kalau kamu kan bapaknya udah nggak ada ya. Anak bocah tuh lugu banget tuh. Itu jitak anak bocah. Nggak tahu apa-apa. Nggak dijitak kesel juga. Nggak merhatiin perasaan orang. Apa yang terjadi? Nangis ya. Siapa? Saya punya sepupu yang satunya lagi, yang anak yatim. Nangis dia, nangis. Dulu saya nggak kepikiran, saya juga masih SMP tempo hari. Tapi kemudian tadi, ya Allah iya. Yang apa yang dia rasain tuh?
disudutkan demikian. Walaupun sama orang yang nggak tahu apa-apa, lugu, masih kecil juga, cuma kan perasaannya. Nah, ibu-ibu, coba bayangin deh itu. Apa yang dirasakan oleh anak-anak yatim kita yang sudah kehilangan bapaknya. Bahkan ada yang yatim piatu ibunya. Kemana dapat kasih sayang? Kemana dapat anak ibu enak tiap hari kasih jajan? Mau jajan kemana ada yang ngasih. Nah, anak yatim paling nggak kemana? Ke bibinya, ke pamannya. Bibinya belum punya anak, pamannya punya anak juga. Mau kemana? Apa jualan cireng apa bagaimana kali? Saya jualan cireng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau kita flashback nih ke zaman Rasulullah SAW, kenapa sih Rasulullah begitu perhatiannya sama anak yatim tuh? Rasulullah SAW itu lahir, bapaknya udah tidak ada. Rasulullah SAW jadi sudah nikah 2 bulan itu Sayyid Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW, Abdullah, dia berangkat kemana? Ke Syam, Palestina, tuh yang sekarang lagi dibombardir sama Israel, Zionis tuh laknatullah alaihi. Berangkat ke sana mau dagang, berangkat dagang, pas pulang, mau pulangnya, mampir dulu ke rumah paman-pamannya dari ibunya, namanya Akhwal, itu paman dari ibu, Akhwal, yang emang orang Madinah. Jadi kakeknya Rasulullah SAW itu nikahnya sama orang Madinah, lahir bapaknya Rasulullah Abdullah. Jadi pulang dari Syam, lewat Madinah, mampir dulu ke rumah saudaranya. Kita silaturahim tuh, kita ajarin silaturahim. Sama kita punya saudara, biar ketemisan juga tetap aja saudara. Mampir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kebetulan sakit di situ. Siapa? Bapaknya Rasulullah. Pas berangkat nggak tahu istrinya Aminah lagi hamil, kagak tahu. Dia nggak tahu beliau tuh kalau dia punya anak. Sakit di situ, diurusin di situ. Kalau kata orang Sunda masa orang Sunda tara katang tayungan cenah. Kalau kata orang Sunda, udah kagak waktunya lagi, udah nggak ada. Akhirnya wafat. Di situ beliau wafat. Sampai beritanya Rasulullah SAW masih dalam perut, masih dalam kandungan, belum tahu apa-apa. Udah lahir kemudian nggak berapa lama, cuma 6 tahun, usia 6 tahun, masih lucu-lucunya. Apa yang terjadi? Giliran ibunya berangkat pergi, Sayyidah Aminah berangkat pergi, sama beliau perginya, sama ada lagi khadimahnya Ummu Aiman namanya. Di tengah jalan sakit, tengah jalannya bukan kayak kita di tengah jalan habis bensin pom mini di mana-mana. Tengah jalannya Sohro, gurun Sahara, sakit. Siapa yang menolongin di situ? Meninggal di situ. Dilihat oleh anaknya Muhammad yang usianya 6 tahun. Dilihat sama anaknya. Apa yang bukan hanya dilihat meninggalnya, karena nggak ada siapa-siapa lagi. Siapa yang galiin kubur? Ummu Aiman minta bantu sama anaknya Muhammad yang gali kubur anaknya sendiri, meninggal. Gimana perasaannya Rasulullah SAW masih kecil? Bapaknya nggak tahu siapa, bagaimana perangainya nggak tahu. Giliran udah gedean dikit, emaknya dia yang nguburin. Di Sohro nggak ada yang nolongin. Rasulullah SAW. Oh, la haula wala quwwata illa billah. Maka dan paling kalau kata para ulama, paling besarnya ujian yatim, anak yatim itu ketika yatimnya itu bapaknya meninggal, dia masih dalam kandungan. Itu paling dahsyatnya itu. Dia nggak tahu perangai bapaknya, paling lihat foto doang. Mau kangen bagaimana, nggak ada pengalaman pribadi. Jadi ini yang perlu kita kita reken. Apa maksud wasiat Rasulullah SAW? Barangkali kalau Islam nggak ngomong yang demikian itu, nggak bakalan ada nih lebaran anak yatim. Nggak bakalan ada kita ngapain ngasih jajan anak yatim. Jajan anak kita aja kadang kita irit-irit. Yang anak kita, kalau kata lagu tuh, hayang jajan tedi warahku mama. Langsung enggak roman itu. Anak kita jajan kita irit-irit, apalagi ngasih jajan anak yatim. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, enggak Ustaz, saya ngurusin anak yatim itu, bajunya saya bersihin, saya cuciin, saya setrikain, makan saya makanin.
Anak yatim yang mana? Itu suami saya, anak yatim. Ya, anak yatim tahun berapa itu mah? Suami saya. Kali mau ke sini suami ibu, ayo kita usapin bareng-bareng. La haula wala quwata illa billah. Nah, ada kisah Bu. Itu Rasulullah SAW dirinya sendiri bagaimana pengalaman Rasulullah SAW yatim, ya. Jadi membekas sekali. Nah, bagaimana Rasulullah memperlakukan anak yatim? Nah, ada kisahnya tuh, masyhur hadisnya. Bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika waktu mau sholat Id, berangkat dari rumah mau ke masjid. Pas berangkat mau ke masjid, kan keliling dulu, walaupun dempet emang rumahnya dengan Masjid Nabawi, tapi beliau sunnah kan rada jauhan dikit. Ntar pulangnya lewat jalan lain tuh kalau sholat Id. Pas di jalan ngelihat apa yang dilihat, anak-anak lagi pada main. Kegirangan, hari Id, hari raya. Pada girang, baju pakai baru semua. Still necis, ya kayak ibu-ibu dah kalau dandanin anaknya itu, ya. Dikelimisin dan sebagainya. Main dia pada kegirangan. Di sudut pojok ada anak sendirian, anak kecil lain sendirian, gak ikut nimbrung main. Dia sambil tenangis-nangis itu anak. Lihat keadaan itu dideketin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dideketin, ya Sabi, wahai anak kecil, kenapa yubki? Apa yang bikin engkau nangis? Teman-teman kamu ya labun tuh pada main semua, kenapa ente nangis? Apa jawab anak tadi? Ya fulan, dia nggak tahu yang dihadapannya Rasulullah. Pokoknya ada orang nanya, ya rojul, wahai orang tua, bagaimana saya tidak nangis? Bapak saya mata fi ihdal ghazawat, mati di salah satu perangnya Rasulullah SAW. Jadi dia nggak tahu di hadapannya yang lagi ngajak ngomong Rasulullah, dibilang apa? Gimana saya nggak nangis ketika anak-anak lagi pada seneng gembira di hari raya, bapak saya udah meninggal gara-gara apa? Ngikut perang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu saya emang sial dangkalan, itu ibu dikawin lagi. Suaminya syahid, dikawin lagi. Itu kata, nggak mungkin orang sini dah kalau yang begitu mah. Orang Arab tuh, zaman dulu. Dikawin lagi, nikah lagi. Nikah lagi, hartanya, bapaknya, yang syahid itu, kan aturan buat anaknya. Sebagian buat istrinya memang. Tapi kan paling banyak buat anaknya. Ini kagak disaup semua. Saup. Mau ngapain? Mau penin suami baru? Kan bucin dia, bucin. Budak cinta. Karena duit saya diambil semua. Rumah juga diambil. Saya telantar. Tegak bener. Ibu kandung itu. Apa Rasulullah melakukan? Diajak ngomong Rasulullah, ya Sobi, wahai anak, atardo, apakah engkau puas, apakah engkau senang in yakun Rasulullah abak, kalau Rasulullah SAW menjadi bapakmu, wa Fatimah Allahumma sholli ala sayyidina, dan Fatimah jadi saudaramu, wa Aisyah ummuk, dan Aisyah jadi ibumu, dan Hasan dan Husain jadi ikhwatan lak, jadi saudara laki-lakimu, Ali jadi ammak, Ali jadi pamanmu. Dikata gitu, kata Rasulullah. Anak kecil, oke, saya sudah dapat berita engkau kok begitu sedihnya, bapakmu wafat, emakmu nggak tahu di mana dia tuh. Seneng nggak engkau kalau Rasulullah SAW jadi bapakmu, Aisyah jadi ibumu, Fatimah jadi saudaramu, Hasan Husain jadi saudaramu, Ali jadi pamanmu. Berarti ngapa? Diangkat anak sama Rasulullah. Baru sadar dia di hadapannya Rasulullah SAW. Apakah? Man la yardha bi an yakuna ibnan li Rasulullah SAW. Siapa yang enggak ridho, siapa yang enggak puas kalau diangkat anak jadi jadi anak Rasulullah. Akhirnya ditarik sama Rasulullah, diajak ke rumah Rasulullah. Sampai ditunda tuh mau sholat Id sama Rasulullah. Ditarik, diajak, enggak ditarik di betot, jangan ditarik di betot. Pelan-pelan maksud saya. Dibawa ke rumah. Diapain? Dipakein baju bagus, baju baru, dikasih makan yang enak, lalu dikatakan saya angkat engkau sebagai anak. Pulang dari situ, kembali ke teman-temannya, girang, sumringah, main sama teman-temannya. Teman-temannya keheranan. Lah, ini bocah ngapa katanya? Tadi sedih amat.
Tadi di pojokan nggak mau main, kenapa jadi sekarang jadi seneng? Kata anak-anak yang lain. Ditanya, apa yang bikin engkau seneng? Padahal tadi engkau mojok aja sendirian. Apa jawaban anak itu? Gimana saya nggak seneng? Tadinya saya sedih, saya nggak punya pakaian, kusuh. Pas pakaian saya lusuh, kumuh. Sekarang saya digantiin pakaian yang baru. Gimana saya nggak sedih tadi? Ente pada seneng makan hari raya, saya lapar belum makan. Tapi sekarang saya udah kenyang makan makanan enak. Boleh jadi makanannya enakan punya saya tadi. Mulai sombong sedikit. Dan bagaimana saya nggak senang? Tadinya saya nggak punya bapak. Bapak saya mati dalam perang bersama Rasulullah. Sekarang saya jadi anaknya Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Apa jawab anak-anak dengar itu? Ya laita abauna matu fi ihda ghazawati Rasulillah. Kalau begitu coba aja bapak kita mati juga. Dia ngarepin apa? Bapaknya mati juga. Biar apa? Biar diangkat anak Rasulullah. Itu bukan gimana Ustadz nyumpain bapaknya mati? Bukan. Emang saking cintanya sama Rasulullah. Anak kecil 6 tahun, 8 tahun. Cintanya udah begitunya. Bukan dia nggak cinta bapaknya, dia cinta bapaknya. Tapi I'm sorry bapak, kalau dihadapkan oleh Rasulullah, tentu saya lebih pilih Rasulullah. Kan begitu itu tuh Rasulullah bagaimana menyenangkan hati anak yatim. Dia angkat anak. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina kita mah enggak. Baru-baru anak yatim, anak kita sendiri aja kita omelin mulu. Elah disuruh beli garam dong sana, lagi masak. Di kelupaan ada teman-teman yang main gundu, diikutan. Oh sekarang udah nggak ada Ustadz main gundu, apaan kagak zaman. ML. Mainan itu Bu, nih apa namanya? Apa sih man itu? Oh di sini. Nih mainannya ya, miring. Ini kan setan gepeng ini. Apa aja masuk. Iya. Yang benar masuk, yang kagak benar juga masuk. Hati Bu, dipantau anaknya punya HP. Dipantau. Ula wala quwata illa billah. Kemarin yang viral tuh apa? Anak kecil, belum nyampe SD belum. Kalau SD juga umur 1 tahun viral tuh di Facebook banyak banget. Mohon maaf, saya ngomong rada kasar sedikit, mohon maaf. Ngapain? Berdua-duaan. Ada yang videoin, kepergok dia. Di Facebook tuh viral banget tuh. Dempet-dempetan. Saya nggak ceritain dah tuh pokoknya. Kenapa bisa begitu tuh? Gara-gara ini setan gepeng nih. Ustadz setan gepeng punya juga. Ya kan repot juga kalau saya nggak punya. Iya. Masa iya pakai telepati Ustadz Mariani? Diem aja gitu. Ya udah punya juga, cuman dipantau. Hati-hati, setan gepeng tuh. Nyengir emang nggak punya ente? Punya nggak apa-apa, asal dijaga hati-hati. Bu, orang dulu jagain susah-susah ya, anaknya dijagain. Jangan keluar malam, jangan begini, jangan begitu. Kenapa? Karena keburukan ada di luar. Kita jagain di dalam, di kamar. Sekarang keburukan masuk ke kamar. Awalnya lewat TV. TV udah nggak laku. Karena udah nggak laku, apa laku? YouTube, TikTok. Pada punya ibu, saya yakin TikTok. Iya. Masih kagak punya. Ya kan? Masuk ke laut situ semua. Oh macem-macem, ada yang orang nyanyi-nyanyi, ada yang orang apa. Ikutin. Joget-joget dia lah. Haula wala quwata illa billah. Hati-hati jagain. Ya. Jagain anak sendiri. Apa ya kata? Kadang hidup tuh uang sinawang. Kalau kata orang Jawa, uang sinawang. Apa uang sinawang? Kita ngelihat orang lain enak, orang lain ngelihat kita enak. Tuh uang sinawang tuh. Maka kata syair ada ngomong begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saghirun wadda law kabura. Saghirun yatlubul kibar. Anak masih kecil pengennya buru-buru gede. Pengennya enak anak gede itu. Mau ngapa-ngapain bebas. Kita mau keluar malam aja ya diomelin sama orang tua kita. Tuh anak gede apa jam 12 segala macam. Anak kecil pengen buru-buru gede. Yang udah gede wa syekhun waddalau sabro, yang udah gede, yang udah tua, pengen apa? Coba saya masih balik lagi masa SMA dulu.
La ilaha illallah. Mulai buka lemarinya. Mana baju saya putih abu-abu ya? Ilah. Dipakai begitu dilihat di kaca. Masih pantas rumahnya. Iya, ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, yang kecil pengen buru-buru gede. Yang udah gede pengen kecil lagi, balik lagi. Wa khalin yastahi amala. Yang nganggur pengen banget punya pekerjaan. Wazu amalin bihi dojiro. Giliran yang udah punya kerjaan ngeluh terus. La ilaha illallah, ini pesanan nggak habis rumahnya ya. Oh elah, di status pasang PO, pesen apa, pre-order, apa, nasi kotak. Silahkan pesan, besok langsung diantar. Orang mesen buru-buru. Ibu, boleh nggak pesen 1.000? 1.000? Ya boleh, masa kagak boleh orang mesen. Tapi besok, iya boleh. Pas dikerjain dulu, ya Allah, orang bener-bener nggak punya pikiran banget ya. Mesen 1.000, besoknya diambil. Bener nggak begitu? Begitu. Yang nggak punya kerjaan pengen punya kerjaan, yang udah punya kerjaan gara-gara kerjaannya ngeluh, uang sinawang. Wadul auladi, warabbul auladi mahmumun. Giliran punya anak, yang udah pada punya anak, elah pusing banget lihat tingkah anaknya. Yang masih kecilan dikit gocan sana sini, apa aja ditumpahin. Yang masih kecil orok banget, nangis mulu. Dikasih susu kagak diem, dikasih ini kagak diem, lupa popoknya. Udah gedean dikit, udah SD, elah berantem sama anak orang. Dipanggil kita ke sekolahan, ngeluh lagi kita. Ntar udah gedean dikit, mulai pacaran dia. Kitanya mulai pucet, gimana ini anak saya dibawa orang. Aman apa kagak tuh, gelisah lagi. Ntar udah gedean, udah nikah, dibawa sama suaminya pergi. Atau kalau dia laki-laki, pergi juga dicari rumah. Yang tadinya cintanya buat kita, kan kita ibunya, jadi kebagi. Kita akhirnya ngeluh terus. Punya anak ngeluh, giliran Allahumma shalli alaihi wa talibuhum qad intadhara. Yang belum punya anak nungguin terus. Nih kemana nih saya alternatif lagi nih? Di sana udah dipijit, di sini udah dipijit. Ini diurut, kasih obat ini, kasih obat itu, kagak kena juga. Pusing. Uang sinawang. Kenapa? Karena ngeliatin nikmat orang lain. Coba sibuk nikmat sendiri. Yang nggak punya kerjaan, apa dalam hati dia pikir? Ya Allah, makasih banyak, saya dikasih waktu banyak banget ya Allah. Jadi saya bisa pacaran sama suami saya. Yang tadinya udah lama nggak nonton bioskop, jadi bisa nonton bioskop. Coba punya kerjaan, boro-boro bioskop. Di rumah aja suami pulang kita udah tidur. Nah, yang punya kerjaan lihat, alhamdulillah ya Allah, urusan rezeki saya lancar. Yang udah punya anak, alhamdulillah orang pada nungguin saya udah punya anak, tinggal gimana saya ngedidiknya. Yang belum punya anak, ya Allah alhamdulillah, emang belum waktunya. Mungkin saya masih bisa pelesiran kemana-mana yang kau kasih waktu. So, punya anak susah pelesiran. Abang Agus Muiz. Coy. Siapa namanya? Uwais. Bukan emang dia sayang sama bapaknya, bukan dia ngeselin. Cuman kan kita pikirannya orang tua. Ini kenapa sih nangis mulu anak? Kalau dia mah pengen deket sama bapaknya terus. Ya. Yang aturan tadinya bisa begini. Mungsetnya. Jadi kagak bisa. Ya kan? Uang sinawang. Balik lagi dah. Dikit lagi nih, kelamaan nih Roman ini. Udah jam berapa nih? Saya pelan-pelan ya nih. Biasanya suka nendang-nendang saya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Terakhir. Buat yang yatim. Jangan bersedih, jangan minder diri. Saya tahu, saya mah munduran dikit ya. Ada kamera soalnya. Tapi solo-solo nggak kena ya. Apa ya? Buat yang yatim, yang diuji Allah Ta'ala dengan keyatiman, jangan minder, jangan rendah diri. Karena emang biasa begitu di sekolahan. Ya. Jangan kan begitu, mohon maaf. Kadang mau datang ke acara begini aja nih, yang disediakan oleh orang tua, oleh majelis taklim, yang niatnya buat nyenengin mereka, kadang datang malu-malu. Padahal kitanya pengen senengin mereka tuh, mereka datang malu-malu. Maaf cakap,
Keyatiman bukan sesuatu aib. Keyatiman bukan sesuatu yang pantas bikin kita malu, bukan. Justru itu bukan kebanggaan bapak kita mati ya. Ntar bangga, Ustaz bagaimana bangga bapaknya mati, bukan. Maksud saya apa? Tidak semua orang punya keteguhan hati seperti anak yatim. Rasulullah SAW kalau tidak dilahirkan yatim, mungkin perangainya nggak kayak begitu. Nggak teguh kayak begitu. Bangganya apa ya? Emang udah takdir Allah? Ya Allah, terima kasih. Kau jadikan sandaran saya, cuman Engkau belaka ya Allah. Harusnya anak yatim mikir begitu. Yang pasti punya orang tua mah, mau jajan minta sama orang tua. Mau makan tinggal ke dapur, udah disediain orang tua. Mau berangkat sekolah bayar SPP, tinggal minta sama orang tua. Semuanya minta sama orang tua. Yang yatim. Mau minta ke sini kagak enak, dia punya anak bibinya. Ini kagak enak, mau kemana? Nyandarnya ke siapa? Ke Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bangga cukup lah pelajaran kita. Rasulullah menjadi anak yatim itu begitu mulianya Rasulullah. Bukan hanya Rasulullah SAW, Imam Syafi'i anak yatim. Termotivasi dia atas apa? Atas keadaan dia. Nah, jadi pesan saya buat adik-adik yang saya cintai, jangan pernah minder, jangan pernah malu. Berdiri dengan dada yang tegak dan rasakan saya ini. Kehidupan saya Allah buat mirip dengan Rasulullah. Mudah-mudahan ke depan akhlak saya juga kayak Rasulullah. Maka kalau sudah jelas-jelas dari tadi kan yang wasiatin siapa? Rasulullah. Kalau anak-anak lain punya orang tuanya yang mendidik, maka ingat-ingat anak yatim yang mendidik Rasulullah. Bagaimana cara mendidiknya? Banyak-banyak ikut ngaji. Banyak-banyak ikut pengajian anak-anak yatim supaya pendengar apa kata Rasulullah SAW dalam menyayangi kita, mendidik kita. Yang punya orang tua, tanggungan orang tua. Yang nggak punya, tanggungan majelis taklim, tanggungan Rasulullah. Barangkali demikian deh. Si Aus rumahnya nggak ada yang nyolokin akhirnya tadi. Langsung doa aja. Baik, ibu-ibu, kalau ada yang tidak berkenan dalam perilaku, tidak tanduk dan ucapan, adik-adik juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua, adik-adik, Pak Haji, dan tim gebuk juga nih, Ustaz Muiz, Abang Rafli semuanya, mudah-mudahan dalam hari ini Allah turunkan rahmatnya Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua kita nih bisa bareng-bareng nanti dempet sama Rasulullah. Tadi dulu, semuanya dempet bagaimana caranya? Ya Allah punya urusan dah itu bagaimana caranya ya. Pokoknya kita mah taunya kita dempet sama Rasulullah. Nah, sebagaimana nama majelis taklim ini, mudah-mudahan kita jadikan orang istiqamah. Kalau sudah sampai ajalnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ببركة الفاتحة وبسر الفاتحة بمعجزة الفاتحة افتح لنا يا الله أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا شقي منا ولا مضرودا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.